keraguan dapat menuntut kita kepada penyesalan. Maka dikatakan bahwa perlu ada pemikiran yang matang untuk memutuskan sesuatu. Bangsa Israel saat itu tidak memikirkan secara matang akan keputusan mereka kan. Nah ini sebenarnya adalah kesalahan yang sangat-sangat besar. Tunduk dan berserah kepada Allah adalah hal yang penting. Maka Allah akan memberikan kita pemikiran yang baik untuk memutuskan segala sesuatu tentang diri kita. Allah itu sudah mengasihi mereka dan lain sebagainya. Ayo loh, kamu nggak ingat masa lalu? Halo teman-teman, apa kabar? Semoga harimu menyenangkan ya. Kali ini kita masuk ke dalam pelajaran ke-8 dari triwulan kedua. Aku yakin kita telah mendapatkan berbagai informasi penting guna menguatkan kita di masa muda kita ini. Iya, betul juga. Banyak pelajaran yang telah kita pelajari bersama, dan kali ini kita akan belajar lagi sebuah pelajaran yang tidak kalah menarik dengan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau ada topik diskusi sebentar nih. Nah, pertanyaan tuh, pernah nggak sih kita atau misalnya teman-teman memutuskan sesuatu dengan berpikir 2 kali? Kayak hampir setiap hari. Oh iya, hampir setiap hari. Mungkin juga sekarang teman-teman yang lagi ikut ujian kali ya, ujian untuk ikut ke perguruan tinggi, pasti juga berpikir 2 kali gitu untuk menentukan pilihannya kan. Benar sih. Nggak mungkin cuma kayak, udah gue pilih ini, gue pilih ini. Pasti dipikirin ulang Pasti gitu dipikirin ulang untuk ruginya segala macam. Berarti pernah ya. Pasti semua kita pernah lah. Nah, Iya. dari yang kita diskusiin tadi, aku bisa merasa bahwa memutuskan sesuatu yang matang dengan berpikir secara matang sering hasilnya sangat memuaskan. Iya kan? Betul. Nah, dalam kisah perjalanan bangsa Israel, ada banyak kesalahan yang bangsa Israel lakukan yang tidak dipikirkan secara matang. Nah, benar sekali. Kita bisa lihat di saat bangsa Israel melihat bahwa Musa belum turun dari Gunung Sinai, maka berkumpullah bangsa Israel dan mendesak Harun membuatkan bagi mereka Allah lain yang dapat mereka sembah. Ini merupakan keraguan yang besar yang bangsa Israel lakukan. Nah, ini kalau menurut aku ya, mungkin juga teman-teman bisa sependapat gitu. Bangsa Israel saat itu tidak memikirkan secara matang akan keputusan mereka kan. Nah, ini sebenarnya adalah kesalahan yang sangat-sangat besar gitu. Setuju. Dan juga pelajaran yang perlu untuk kita petik bersama bahwa keraguan dapat menuntut kita kepada penyesalan. Maka dikatakan bahwa perlu ada pemikiran yang matang untuk memutuskan sesuatu. Nah, benar sekali. Kalau di Alkitab, Allah menyebut bangsa Israel dengan istilah keras tengkuk atau tegar tengkuk. Atau bisa kita bilang sekarang itu tuh keras kepala. Nah, benar. Mereka seperti punya pemikiran yang sudah dibatasi oleh kepentingan yang nggak baik. Mereka merasa bahwa Allah telah meninggalkan mereka, sehingga mereka berpaling dari Allah, dan saat itu juga Allah mengeluarkan murkanya terhadap bangsa Israel. Benar. Aku jadi ingat ada ayat di Alkitab yang mengatakan seperti ini. Terdapat dari Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Benar sekali. Tunduk dan berserah kepada Allah adalah hal yang penting. Maka Allah akan memberikan kita pemikiran yang baik untuk memutuskan segala sesuatu tentang diri kita. Dan tentunya ini akan berdampak baik dalam kehidupan kita. Nah, benar banget tuh, Gap. Pelajaran kita kali ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat luar biasa, karena kita akan membicarakan tentang Allah berpikir 2 kali. Benar. Nah, kita akan membahas semuanya di sini. Nah, bersama saya di sini, halo semuanya, nama saya Gabriel Anderson dari Jemaat Tanjung Priuk. Saya Maharani dari Jemaat Cisdat. Saya Fren Geraldo dari Jemaat Rawamangun. Tetap di Cornerstone Connections.
Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Nah, jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Sepanjang triwulan ini, tema besarnya adalah drama padang gurun. Dan kita sudah masuk di judul pelajaran ke-8 dengan judul Allah berpikir 2 kali. Nah, ayat intinya lagi firman Tuhan kepada Musa. Mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Keluaran 32 ayat 9-11. Nah, di ayat yang tadi lo baca itu, Gap, adalah menceritakan tentang bagaimana murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Dikatakan bangsa yang keras tengkuk. Ini sebuah bahasa yang menggambarkan begitu keras kepalanya si bangsa Israel ini. Iya benar. Begitu keras kepalanya bangsa Israel dalam menantikan Musa dan juga janji-janji yang Allah berikan terhadap mereka. Nah, ada sebuah kutipan nih di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 377. Dikatakan kemakmuran umat Allah baginya lebih berharga daripada kehormatan pribadi, lebih mahal daripada kesempatan untuk menjadi bapa dari suatu bangsa yang berkuasa. Allah merasa senang dengan kesetiaan, kerendahan hati, dan ketulusan hatinya. Dan ia telah menyerahkan kepadanya sebagai seorang yang gembala yang setia, tugas yang besar untuk memimpin Israel menuju ke tanah perjanjian. Nah, kalau dari kutipan itu, menggambarkan bagaimana Musa yang selalu setia dan tulus untuk mengurus bangsa Israel. Dan di situ Allah merasa senang dengan kesetiaan dan kerendahan hati dari seorang Musa. Karena kan bangsa Israel ini bandel banget kan, tapi Musa mau mengurusi bangsa ini. Benar, Allah memikirkan secara matang dengan menyerahkan kepada bangsa Israel seorang gembala yang tulus dan setia akan tugas besar untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu. Saya dapat memikirkan juga, andaikan Musa seorang yang memiliki kepentingan pribadinya, maka pastilah tanah perjanjian yang telah ditetapkan atas bangsa itu pasti tidak bisa dimasuki oleh bangsa Israel. Nah, sebelum kita diskusi lagi, aku ingin membacakan sebuah kutipan nih dari George Lidenberg. Ya, ini adalah profesor fisika Jerman pada abad ke-18. Isinya adalah tidak percaya kepada sesuatu berasal dari keyakinan yang buta terhadap yang lainnya. Nah, ada juga nih pandangan lain dari Arthur Schopenhauer, seorang ahli filsafat dari Jerman pada abad ke-19. Dia bilang, perasaan belas kasihan adalah dasar dari segala moralitas. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih, anak-anak Israel sering sekali disebutkan sebagai orang yang tegar tengkuk. Dalam bahasa aslinya, kata Ibrani untuk tegar tengkuk berarti keras kepala. Gambaran ini berasal dari binatang atau binatang pekerja yang tidak tunduk terhadap kekang atau kuk. Binatang yang keras kepala secara tegas menolak untuk menundukkan lehernya untuk menarik beban. Kamu dapat lihat contoh dari gambaran ini yang terdapat pada Keluaran 32 ayat 9, 33 ayat 3, dan 5, 34 ayat 9, dan Ulangan 9 ayat 13. Nah, dari bacaan kita dalam buku Apakah Kamu Tahu tadi yang sudah dibacakan Beauty, kita dapat gambaran Allah terhadap bangsa Israel. Dikatakan dengan istilah keras tengkuk atau keras kepala. Dan di sana kita dapati bagaimana bangsa Israel seperti yang telah kita bahas, bahwa mereka tidak berpikir secara matang atau tidak berpikir secara dua kali akan apa yang ingin mereka lakukan. Dan untuk kita saat ini nih, ada banyak hal yang harus kita lakukan dengan cara meninggalkan ego kita. Dengan berpikir secara matang apa yang akan kita lakukan. Sehingga Allah tidak murka terhadap keputusan-keputusan kita. Nah teman-teman, aku mau tahu nih pendapat dari kita semua tentang yang ditulis di buku kita. Apakah pendapatmu? Instruksinya kayak gini. Tunjukkan apakah kamu setuju, bilang setuju aja atau tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan berikut dan jelaskan mengapa. Setuju atau tidak setuju. Allah tidak pernah mengubah pikirannya. Malah judulnya tadi Allah berpikir dua kali. Dua kali, ya? Benar. Menurut kalian gimana? Kalau cerita di Alkitab juga ada dia lakukan negosiasi justru sama Abraham. Iya. Iya kan ya? Iya. Itu kayak Abraham bilang seginilah
Terus Tuhan bilang seginilah. Akhirnya sampai jadi 10 orang ya. Ya pokoknya Ya, intinya jadi mereka 10 orang. Tuhan tuh Negosiasi. seperti ya merubah pikirannya lah gitu. Tapi gue juga ada teori nih. Nah, teori, Betul. masuk Um, teori. Kan kita tahu itu Allah itu maha tahu. Nah, Jadi menurut saya sendiri, karena dia maha tahu, Iya. dia udah tahu apa yang akan terjadi di Betul, kedepannya. benar, Jadi benar. dia itu nggak berpikir 2 kali. Hanya mungkin di mata kita itu kayak Iya. negosiasi itu sesuatu peristiwa yang dia berpikir 2 kali. Tapi sebenarnya dia udah tahu apa jawaban di akhirnya itu. Ya. Jadi menurut saya setuju bahwa Allah tidak berpikir 2 kali. Ya, setuju juga, aku juga setuju. Aku juga setuju. Oh, aku juga Oke. setuju. Berikutnya, setuju atau tidak setuju? Pencobaan dimulai dari kecenderungan kita untuk cinta diri dan melakukan kehendak kita Kalau ini sendiri. setuju sih. Setuju sih. Setuju sih. Setuju. Oke, yang berikutnya, Allah bertindak benar dalam menghukum orang yang jelas-jelas memilih untuk berbuat dosa. Benar, karena dia memilih kan. Iya. Kita juga nanti pada akhirnya akan dihukum dengan pilihan kita sendiri, bukan karena Bukan disuruh karena sama suruh Tuhan. Allah. Iya Iya, benar. betul. Jelas-jelas Allah itu adil kan? Betul, betul. Iya. Yang berikutnya, setuju atau tidak setuju? Kemarahan Allah dan keadilannya kelihatannya bertentangan dengan kesabaran dan kasih-Nya. Oh. Enggak sih. Enggak setuju sih. Kalau dibilang berarti kan Tuhan tuh marah, berarti dia tuh nggak kasih dong. Iya. Berarti kan sebenarnya kayak gitu kan kira-kira kan. Iya. Tapi sementara marah tuh bukan berarti nggak mengasihi kan. Iya. Orang tua kita Orang marah tua karena kita disuruh, marah karena kita dikasihi dia sama mengasihi orang kita. tua. Iya, benar-benar. Sama seperti ini juga. Oke, Lanjut. yang terakhir, setuju atau tidak setuju? Cara yang terbaik untuk menghindar dari jatuh ke dalam pencobaan adalah berdiri teguh di atas keyakinanmu. Setuju. Kalau keyakinannya salah, Iya, betul. Oh iya ya, kalau keyakinan salahnya gimana ya? Kayaknya nggak setuju deh, ya nggak sih? Nah, mungkin ini yang kita bisa diskusikan Iya, lagi para pendeta. iya benar. Ya oke. Kita kan udah bahas ini cuman masih ada yang nggak paham kan. Jadi oleh karena itu teman-teman ada lebih baiknya kalau kita diskusi sama Pak Pendeta. Ya toh juga Pak Pendeta bentar lagi datang kan. Ya, Benar. betul. Oke teman-teman, kita akan diskusi lagi bersama Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama kita semua dan juga ada Pak Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Salam Pendeta. Pak Pendeta. Aman-aman semua ya. Puji Tuhan. Aman, puji Tuhan. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan ya Pendeta, karena aku udah nggak sabar nih. Pertanyaan pertama, mengapa Allah berkata keras tengkuk terhadap bangsa Israel? Iya, kita tahu cerita dalam bahasa Israel sahabat lalu atau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana mereka berjalan, kemudian ada perjanjian, kemudian sekarang masuk pada perjalanan selanjutnya, tapi bangsa Israel tetap aja melupakan Allah, tetap saja mereka pada waktu Allah manggil Musa untuk naik ke atas, kemudian mereka bilang, mana nih Tuhan nih, nggak ada pemimpin, nggak ada siapa-siapa gitu ya. Udah sekarang bikin patung sebagaimana kita zaman dulu waktu di Mesir dulu ya. Dan mereka rela untuk harta mereka sumbangkan untuk membuat sesuatu Allah lain yang padahal mereka sudah ada perjanjian sebelumnya dengan Allah bahwa tidak ada Allah lain kecuali Allah. Jadi saya bilang ini keras tengkuk banget sih ya, keras kepala benar ini ya. Udah dipimpin, udah apa, sudah janji, tapi sekarang melanggar lagi gitu. Ya benar. Oh gitu ya. Sekarang aku nanya. Iya. Oke. Tadi kan Yuti dan nanya tuh mengenai kenapa ya bangsa Israel tuh tegar tengkuk. Nah sekarang saya nanya Pak Pendeta, kira-kira kenapa sih atau apa yang membuat bangsa Israel ini bertindak tidak berpikir 2 kali atau tidak berpikir secara matang Pak Pendeta? Iya, kita jangan lupa bahwa bangsa Israel ini kan dalam masa perbudakan yang panjang di Mesir. Kemudian pada waktu keluar dari Mesir, mereka keluar pun ada juga orang-orang yang hanya ikut-ikutan, ya. Udah 10 tulah mereka nggak ilmu, udahlah ikutlah gitu kan, ikut keluar.
Jadi mereka ikut jalanan, pada waktu perjalanan sudah mulai panjang, maka mereka mulai mengeluh. Kayaknya enak ya, kayaknya enak zaman dulu nih, gitu ya. Kayaknya enak waktu kita di sana, sepertinya enak waktu kita, gimana kalau kita ulang kembali supaya kita ini kan. Jadi mereka tetap mengulanginya kembali, ya. Padahal sebenarnya kan sudah ada hal yang mereka lihat, bagaimana Allah memimpin mereka dengan mujizat yang begitu besar untuk keluar dari Mesir. Setelah dikejar, bagaimana mereka bisa lepas dari pengejaran, ya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mereka hanya ingin sama seperti dulu lah gitu ya. Enak zaman dulu ya. Kamu mungkin seperti zaman kita sekarang ini, ada aja orang udah capek pakai masker nih, udah buka aja lah. Ya. Kayak zaman dulu bisa pergi kemana aja. Ya. Akhirnya kita tahu ada negara yang sampai ratusan ribu kena dalam sehari, hanya karena rasa udah aman-aman lah, udah apa semuanya gitu. Jadi seperti itu. Sebenarnya sih sebenarnya tahu apa yang indikannya, tapi mungkin karena rasa bosan, karena rasa hal lain-lainnya, enak zaman dulu bikin nih, mereka lakukan itu lagi. Oke nih, sekarang aku mau bertanya Pak Pendeta. Kalau kita baca di ayat inti, terlihat kan Tuhan murka sama bangsa Israel. Iya. Lalu kemudian Musa yang menahan. Apakah di sini juga terjadi negosiasi sampai akhirnya Musa yang menyelamatkan bangsa Israel dari murka Tuhan? Apakah bisa dibilang bahwa kalau nggak ada Musa, bangsa Israel itu habis? Kira-kira gimana Pak Pendeta? Iya, emang bagian buku Keluaran pasal 32 ini kan agak menarik ya. Menariknya karena Musa kok berani-berani ya. Iya, gitu. bener. Tuhan lo itu. Ya Tuhan bilang, kalau bahasa bebas kan, kok marah sih Tuhan gitu. Iya. Kok marah sih gitu. Kenapa sih ini? Kan hal yang menarik bagi kita di Alkitab kok ada seperti itu lah. Tapi itulah Musa, pemimpin yang sudah melihat Tuhan sudah memimpin, bagaimana Tuhan memanggil dia, bagaimana Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel. Sekarang udah capek-capek, tiba-tiba Tuhan bilang, udahlah Musa, kok marah? Udah mimpin masa lalu, udah banyak sekali mimpin dengan mujizat begitu banyak, tiba-tiba ini harus dimusnahkan gitu ya. Ya istilahnya, ya sayang amat ya, kalau bahasa bebasnya mungkin sayang amat nih, udah dipimpin, sudah bagian daripada yang lalu, sekarang masuk lagi sini. Sekarang tiba-tiba harus habis begini saja, seolah-olah sia-sia perjalanan yang sudah dibuat, mujizat yang sudah dibuat. Ya, jadi dia kalau katakan negosiasi ya bisa lah ya. Dia coba untuk negosiasi dengan Tuhan. Ya, ini apa yang harus indikannya? Masa tidak ada hal-hal lain yang harus lakukan untuk menyelamatkan bangsa Israel? Ya, Pendeta, tadi kan aku udah bertanya kenapa mereka itu keras tengkuk. Nah, aku ada pertanyaan lagi. Kan bangsa Israel ini kan mereka sudah menyaksikan secara langsung betapa banyaknya mukjizat yang Allah telah lakukan untuk mereka. Laut kebelah depan mata mereka. Iya, benar. Tapi mengapa ya mereka itu, walaupun mereka sudah melihat betapa baiknya Tuhan itu kepada mereka, mereka masih aja gitu terperosok ke dalam tingkah laku dosa? Iya. Ada hal-hal yang ada di masyarakat pada waktu itu, atau kumpulan bangsa Israel pada waktu itu, yang memang kalau bahasa lain katakan ikut-ikutan. Ya. Jadi ikut-ikutan keluar dari Mesir, padahal sebenarnya hanya karena takut kepada tulah, hanya karena takut kepada kematian dan lain sebagainya. Jadi mengikut aja, udahlah, ikut aja lah kita supaya kita selamat, tanpa tahu, tanpa mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Ya. Dan pada waktu keadaan-keadaan tertentu, mereka ini yang lebih cepat untuk mengeluh, lebih cepat mereka untuk protes, lebih cepat mereka untuk menggoda yang lain bahwa zaman dulu enak gitu ya, zaman dulu enak, zaman kita di Mesir enak, ayo kita bikin lagi seperti itu. Jadi mereka itu melupakan apa yang Tuhan sudah pimpin, walaupun ada janji-janji Tuhan yang dalam kehidupan. Kemarin seperti kita di rumah juga kadang-kadang kan gitu ya. Kita tahu kok orang tua kita mengasihi kita, tapi kadang-kadang kita rasa
kayaknya nggak kasih nih, nggak kasih apa semuanya. Kalau ada kakak adik, kayaknya milih kasih nih, lebih kasih sama adik, lebih kasih sama kakak dibanding sama saya, ya. Padahal sebenarnya sudah ada hal-hal yang kita tahu begitu lewat, oh sebenarnya enggak kok ya. Jadi bangsa Israel itu pada waktu itu merasa bahwa umat-umat yang ikut-ikutan itu mempengaruhi akan yang lain, ya, bahwa ini ada suatu hal yang harus kita lakukan untuk mengingat masa lalu, tapi jangan lupa di antara mereka ini tetap masih ada yang setia. Di antara mereka tetap ada yang setia, tetap ada yang komit kepada Tuhan, ya, dan juga mempengaruhi yang lain untuk tidak mengikutinya. Gitu. Pak Pendeta, saya punya pertanyaan. Bagaimana cara mencocokkan antara kemarahan Allah dengan kesabaran dan kasih karunia-Nya melalui cerita ini, Pak Pendeta? Iya, kita harus lihat bahwa kemarahan Allah itu jangan kayak kita ya. Allah kan nggak seperti kita marah, udah loh, wah kalau perlu pukul fisik gitu ya. Allah tidak demikian. Allah tuh menggambarkan marahnya Allah itu kan, murkanya Allah itu karena kasih, gitu ya. Karena kasih sama seperti orang tua kepada anaknya, tahu si anaknya main api ini akan kena tangannya nanti, tapi kadang-kadang dibiarin, begitu biarin baru kamu ini kok udah tahu panas itu api masih main-main gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Allah bukan, orang tua itu bukan karena apa semua, kadang-kadang marah orang tuaku ya. Atau kita kadang-kadang kan ya, kalau anak-anak zaman dulu, kami orang tua dulu, kalau dibilang orang tua dilihat aja gitu misalnya, gitu kita langsung takut, orang tua marah nih ya. Kalau sekarang mungkin agak berbeda gitu ya. Tapi kan kita tahu lah bahwa orang tua kita itu melarang sesuatu untuk kita lakukan, kita pasti tahu, ya kan? Ataupun orang tua kita mendorong, udah maju aja lah, nggak apa-apa gitu ya. Kita pasti tahu kan? Jadi Allah itu memberikan seperti itu. Jadi gambaran murka di sini jangan gambaran murkanya kita emosi tidak demikian, tapi gambaran bagaimana kasih Allah itu kepada bangsa Israel, dan pada saat yang sama itu maka pasti keadilan itu akan berjalan bersama. Oke, Pak Pendeta. Mungkin ada pertanyaan penutup. Oke. Mungkin kalau kita tadi yang diskusi kita aja kali ya. Yang di bagian apakah pendapatmu? Apakah pendapatmu terakhir? Yang di pertanyaan terakhir itu kan ada statement begini, Pak Pendeta. Cara yang terbaik untuk menghindar dari jatuh ke dalam pencobaan adalah dengan berdiri teguh di atas keyakinannya. Itu harus kita setujui atau kita harus tidak setuju, Pak Pendeta? Karena kan keyakinan orang berbeda-beda. Bisa jadi salah keyakinannya. Iya. Landasan teguh itu yang mana, landasan keyakinan itu yang mana? Landasan keyakinan itu, Mbak. Tentu semuanya itu kembali kepada firman Tuhan. Ya. Kalau landasannya firman Tuhan, ya kita harus berdiri teguh. Tapi kalau landasannya adalah perasaan saya, nggak begitu deh. Ya. Perasaan saya lebih begini, perasaan saya atau kata si anu ya, maka itu tidak akan bisa. Tapi kalau firman Tuhan landasannya, kita akan berdiri teguh. Ya. Kita akan berdiri teguh dengan firman Tuhan kan. Satu ayat menerangkan ayat yang lain kan. Jadi kalau kita kurang yakin sini ayat ini, coba kita cari ayat lain untuk meyakinkan kita, oh ayat ini jadi maksudnya ini gitu ya. Jadi itu akan memperteguh. Jadi jangan juga satu ayat dipegang juga, ini firman Tuhan ya. Ini harus pegang teguh ya. Tidak demikian juga ya. Keyakinan itu kita dapatkan setelah kita membandingkan ayat demi ayat, apa yang dimaksudkan dan apa yang Allah inginkan untuk kita. Ini mungkin terakhir berarti dari saya nih. Singkat aja Pak Pendeta jawabnya. Kan tadi Tuhan bilang di ayat inti, dia bilang murka. Sebenarnya apa sih yang ingin Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel dengan menggunakan kata-kata bahwa dia tuh marah sama bangsa Israel? Apakah dia sekejam itu? Iya, ini kan gambaran bahwa Allah itu sudah mengasihi mereka dan lain sebagainya. Ayo loh, kamu nggak ingat masa lalu, nggak ingat nggak ingat bagaimana memimpin pada masa-masa yang lampau ya. Jadi Allah itu mengingat murka sana itu sama seperti orang tua. Tadi saya katakan, orang tua kan kadang-kadang hanya bilang, kita tidak ngerti. Oh nggak boleh. Oke, udah langsung gitu. Jadi seperti itu gambaran yang bisa.
kerasa nih diskusi kita udah berakhir nih. Nah, mungkin Pak Pendeta Benny bisa memberikan 1 atau 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya dan menguatkan iman kita semua, dan mungkin bisa sekalian mendoakan kami semua juga, Pendeta. Oke, pada semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita pada kali ini memberikan pada kita bagaimana Allah memimpin bangsa Israel, dan pada bangsa Israel coba untuk lari dari Tuhan, Allah masih mengingatkan mereka, Allah masih mengasihi mereka, masih memanggil mereka, walaupun ada hal-hal lain yang kita lihat bagaimana Musa untuk membujuk Allah supaya tetap mengasihinya. Jangan lupa, Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan kasih Allah itu tetap kepada kita. Maka sambutan kita adalah, mari sambut kasih Tuhan itu dengan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas firman Tuhan, kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, dan kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab doa-doa mereka, melepaskan mereka dari kesusahan mereka, agar mereka pun merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, gimana pembahasan diskusi ini? Cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Terberkati? Terberkati, so pasti. Haleluya. Oke teman-teman, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan juga dengan Pak Pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih ya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman, dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih buat sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.